Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita setiap hari menyebut alhamdulillah. Puluhan kali disebut satu hari alhamdulillah. Karena kita 24 jam menerima nikmat Allah. Atau dengan bahasa lain kita berselimut nikmat ya. Nikmat pagi ini nikmat datang sembahyang ke rumah Allah. Nikmat yang mungkin tidak sampai 5% orang yang mendapatnya. Tidak sampai orang 5% yang dapat nikmat datang sembahyang subuh. Kalau dulu di atas 95%. Kalau dulu mungkin 99%. Dulu orang yang tak datang ke masjid dicari, itu kasusnya dikira berat, karena orang yang tak datang ke masjid itu Islam banyak masalah. Baik ya, antara lain kita datang ke masjid, kita membincangkan kalamullah, membincangkan hadis Rasulullah. 3 hari yang lalu kita membincangkan hadis yang disampaikan oleh Syekh Adnan Muhammad Al-Attaf yang datang ke Pasaman Barat selama 3 hari. Kita selesai, kita bincangkan serba sedikit. Nanti kita sambung lagi insya Allah. Hari ini ayat yang kita baca, yang kita dengar dalam sholat tadi, surah Al-A'la. Surah Al-A'la ini sering dibaca, terutama hari Jumat, terutama bulan Ramadan. Patutnya surah Al-A'la ini sudah bertempat di hati kita dari kecil didengar. Ayatnya 19 ayat pendek yang diawali dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, bacalah tasbih, memuji Allah Rabbikal a'la, Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi. Kita disuruh bertasbih. Dalam solat kita bertasbih. Dalam hadis ada tasbih pagi petang. Ada tasbih yang sepatutnya diamalkan sesudah solat subuh ataupun menunggu solat duha. Banyak macam tasbih. Dalam ruku' bertasbih, dalam sujud bertasbih. Kata Rasulullah saat membaca ayat ini, Sabbihisma rabbikal a'la, bacalah tasbih ini dalam semasa sujud. Bila Rasulullah membaca tasbih dalam surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, kata Rasulullah, bacalah tasbih ini di waktu ruku'. Dalam pada itu banyak lagi variasi tasbih. Tasbih yang pendek kalau diamalkan 100 kali sehari katanya hanyut dosa itu walaupun sebanyak buih di laut. Apa tasbihnya? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ayo kita baca 10 kali. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. 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 Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam hadis sahih dikatakan, rajinlah membaca tasbih ini. Pendek ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Siapa yang baca katanya 100 kali sehari, hanyut dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah. Itu hebatnya tasbih. Subhanallah bihamdihi. Itu terputus mulia itu atau salah hilang? Terserah Pak.
bisa subhanallah bihamdih, subhanallahal azim, putih. Ini 10 dekos 10 sore enak. Yang dianjurkan di pagi. Pagi, ya. Maksudnya bacaannya. Ya. Dari siko ke rumah mesti dapat tuh 100. Subhanallah bihamdih, subhanallahal azim, ataupun subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim. Nah. Subhanallah. Kemudian ada lagi tasbih yang diajar oleh Rasul kepada istrinya. Pada satu hari, di pagi hari, Rasulullah SAW sholat dengan istrinya. Sesudah sholat Rasulullah berjalan. Sesudah sholat subuh Rasulullah pergi berjalan, mungkin ke pasar entah kemana, menunaikan hajat keluarga dan keperluan umat. Kemudian Rasulullah balik ke rumah, pulang ke rumah. Dilihatnya istrinya masih di atas sejadah. Mungkin sudah 2 jam ataupun sekitar sejam ke 2 jam lah. Istrinya masih di atas sejadah waktu Rasulullah pulang. Lalu ditanyanya, "Adinda dari tadi di sini ya?" "Iya." "Oh, berarti sudah banyak amalannya. Kalau baca Quran mungkin sudah berapa juz Qurannya itu?" Lalu kata Rasulullah, "Saya membaca 4 patah perkataan saja zikir tasbih itu kalau dibandingkan ditimbang dengan amalan berjam-jam, kalah amalan yang berjam-jam itu." Nah, apa tasbihnya? Subhanallah bihamdih, macam tadi juga, sambung dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah, zikir pendek, timbangannya, imbalannya, nilainya mungkin sama dengan berzikir 1 hari atau lebih, atau seminggu atau sebulan. Nah, itu maka Rasulullah mengajar istrinya, bacalah ini katanya. Zikir ini mengimbangi beramal berhari, berminggu dan berbulan. Coba kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ya Allah, aku bertasbih memujimu sebanyak jumlah makhluk. Mana dapat dikira? Manusia berapa jumlahnya? Yang masih hidup, yang sudah meninggal, yang akan lahir. Burung, contohnya serangga, ikan, semut, binatang darat, binatang laut. Subhanallah. Molekul, virus, itu dikira semuanya. Subhanallah bihamdi adada khalqih. Kami bertasbih memujimu sebanyak jumlah makhlukmu. Tidak terkira. Nah, begitulah nilainya. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih. Seluas-luas keridaanmu. Tidak ada batasnya. Keridhaan Allah tidak ada batasnya, tidak ada tepinya. Wa zinata arsyih. Seberat arasy Allah. Arasy Allah kalau dimainkan bumi dan langit ini, bumi dan langit kalau dimainkan dengan arasy katanya macam duit apa tuh? Duit limper itu dicampakkan ke tanah lapang. Tanah lapang itu arasy, duit limper itu bumi dengan langit ini. Ini luar biasa ya. Kemudian wa midada kalimatih, sebanyak kalam Allah. Kalam Allah bukan hanya dalam Quran ini saja. Kalamullah berhubungan dengan semua makhluk. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan, kalaulah laut ini dijadikan dawat untuk menulis kalamullah. Kalau laut yang ada dijadikan dakwat untuk menulis kalamullah, subhanallah. Tidak mungkin tuh ya. Tapi itu yang andaiannya di dalam Quran. Di sini apa? Laukanal bahru midadan li kalimati rabbi. Kalau lautan itu dijadikan dawat tinta untuk menulis kalamullah, lana fidal bahr. Sudah kering air laut, belum selesai lagi kalamullah ditulis, walaupun didatangkan lagi, dibuat lagi laut yang kedua sebanyak laut yang sudah kering. Tidak selesai kalamullah itu ditulis. Nah, begitu hebatnya zikir ini ya. Jadi patutnya kita raih zikir-zikir seperti ini. Melakukannya mungkin tidak sampai setengah menit. Mesti kita amal, kita rebut.
diajar sama istri, diajar sama anak, mencintai keakhiratan. Nah, dalam hadis, dalam ayat Quran dibaca tadi katanya, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu ini memikirkan dunia saja. Kamu yang kamu pikirkan dunia, piti, rumah, mobil, dan lain-lain. Wal akhiratu khair. Akhirat itu lebih baik lagi. Wa abuka dan kekal. Piti tidak kekal, rumah tidak kekal, kebun sawit tidak kekal, simpanan tidak kekal. Yang kekalnya ini, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Mungkin 20 menit, 20 detik saja. Nah, boleh dilihat. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tidak sampai 5 detik. Berarti kalau 5 detik, 1 menit dapat berapa? 12 ya? Nah, kalau 5 detik, subhanallah, 60 bagi 5, berapa? 2 boleh? 2 boleh. Dapat 2 boleh kali. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Begitu Rasulullah mengajar kita supaya kita mengisi aset, mengisi simpanan di akhirat. Jangan seperti yang dicela dalam ayat ini, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ayat 16 tuh ya. Kamu ini mengejar dunia saja, siang malam memikirkan dunia. Wal akhiratu khair. Justru akhirat lebih baik lagi. Wa abaka dan tinggi nilainya. Tidak kamu fikirkan. Yang mau tinggal difikirkan. Yang mau dibawa tidak dicari. Yang mau ditinggal mati-matian mencarinya. Kalau duit itu digunakan untuk akhirat, ialah ya, kita dapat duit sedikit, kita infakkan, kita masukkan untuk pembangunan masjid, itu memang kekal ya. Memang kekal. Tapi ramai orang yang mencari pitih, tidak ingat masjid, tidak ingat madrasah, tidak ingat proyek keagamaan. Yang difikirkannya dirinya, keluarganya, rumah tangganya, pada kebanyakan begitu juga. Menyekolahkan anaknya, disekolahkan anak untuk mencari pitih juga, mencari pangkat, mencari kerja, sama juga hasilnya. Kecuali anak itu disekolahkan untuk mencari jannah, mencari surga, mencari cinta Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk membimbing keluarga. Itu maka syekh yang datang tuh keliling Indonesia dia. Bukan Pulau Jawa, bukan Sumatera, sampai ke Lombok, sampai kemana-mana. Sekarang masih di Madinah, di Mandailing Natal dia. Keliling di sana. Menyampaikan ilmu untuk mengingatkan manusia tentang akhirat, tentang agama, tentang Islam. Begitu saja dulu ya. Kita baca tadi sekali lagi. Nanti bisa di forward ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Kalau kita cari hadis seperti ini, hadis Riyadhus Shalihin, ada di dalam ini. Patutnya di rumah kita ada koleksi hadis Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Kemarin disebut hadis 40 ya. Perlu ada di rumah. Hadis 40 karya Imam Nawawi, 40 hadis, 42 isinya, tapi disebut 40. Patut ada di rumah. Mesti ada perpustakaan keluarga. Ada Quran, ada terjemah Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, ada hadis, ada fiqh, ada tauhid, ada yang lain-lain. Ini patut ada ini, banyak menjual di toko-toko, bisa ditempah dibeli melalui Shopee. Kalau kita lihat nanti bab tasbih, ada tasbihnya di sini. Kalau mau memfotokopi, menggambar pakai HP, ada, bisa di sini. Apa tadi tasbihnya? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Inilah yang diajar oleh Rasulullah kepada istrinya. Waktu istri masih berzikir, berwirid di atas sejadah, sesudah Rasulullah keluar di pagi hari melaksanakan hajat keperluannya, kemudian pulang mungkin jam 9, entah tengah 10, entah jam berapa ya.
Oh, adinda masih di atas tikar sembahyang dari tadi? Iya katanya. Wah, berarti sudah banyak dong amalannya. Tetapi amalan saya yang pendek ini mengimbangi amalan yang berjam-jam itu. Bahkan berhari, berminggu, dan berbulan. Bahkan bertahun. Wah, subhanallah. Begitu Rasulullah mengajar kita agar kita meraih ibadat yang tinggi nilainya dalam masa yang singkat. Ataupun dikatakan lain, amal singkat nilai berlipat. Usia kita pendek, maka carilah nilai-nilai yang berlipat dalam masa yang pendek. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni ubikum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.